قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Sekarang kita lanjut pelajaran Sirah Nabawiyah. Pada serial pertama yang kita pelajari itu adalah awal dulu apa? Tentang silsilah atau nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kemarin tentang penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Sekarang kita lihat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada dua pembahasan di sini. Yang pertama, lahirnya Nabi SAW dalam keadaan yatim. Kemudian nanti kita akan lihat kapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Monggo dibaca, lahir dalam keadaan yatim. Kita tahu orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Aminah. Adalah Abdullah dan Aminah. Biasanya kalau kita itu menyebut dengan Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah, pakai Siti. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Artinya apa Sayyidati? Itu sama seperti pengertian kita kalau kita memanggil seseorang dengan bapak, dengan ibu. Bapak sinten, ibu sinten, sebut namanya. Okay. Namun ini bukan keharusan harus pakai Siti ketika nyebut. Ini sudah menjadi perubahan dalam bahasa kita dari Sayyidati itu menjadi Siti tadi. Asalnya dari Sayyidati. Sayyid itu artinya tuan. Artinya kalau kita panggil itu bapak, ya, bapak siapa? Kalau perempuannya Sayyidati, ya, orang Indonesia nyebutnya terlalu panjang Sayyidati, ya wes dipanggil Siti. Kalau saya mau menyebut Siti itu panggilan ibu siapa atau nyonya siapa. Ya, jadi kalau mau lihat dari sisi makna, kalau Sitinya belum punya makna sebenarnya. Yang nanti yang nama selanjutnya Khadijahnya atau Aminahnya itu baru nanti punya makna. Jadi orang tua Nabi SAW Abdullah dan Aminah. Bapak ibu-ibu perlu pahami, Abdullah kali Aminah ini orang tua Nabi SAW. Namun karena mereka seharusnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, namun mereka tidak mau mengikuti. Jadi sebenarnya orang tua Nabi SAW termasuk juga pamannya kemarin yang kita bahas Abu Thalib dan juga kakeknya Abdul Muthalib tidak mati dalam keadaan beriman. Tidak mati dalam keadaan beriman. Walaupun namanya pakai Abdullah.
Jadi nama Arab itu belum tentu menunjukkan orangnya itu beriman. Nama Arab itu belum tentu menunjukkan orangnya beriman, walaupun pakai nama Abdullah, walaupun pakai Abdul Muthalib, pakai kata Abdul di situ. Namun kalau orang Indonesia pakai kata Abdul atau Abdullah, Abdurrahman, pasti kita sudah menebak itu adalah tiang Muslim. Namun orang Arab belum tentu. Ya, orang Arab belum tentu seperti itu. Nah, terus dilanjutkan. Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Wahab dari kabilah Zuhrah. Kemudian pergi ke Syam atau Gaza, jalur Gaza bersama dengan kafilah perdagangan Quraisy. Jadi setelah menikah, Abdullah kalih Aminah itu pergi berdagang ke Syam. Syam itu ke utara. Jadi berdagang ke daerah Syam. Di situ bersama dengan kafilah perdagangan dari Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu biasanya melakukan perdagangan. Makanya disebutkan dalam surat Quraisy li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka ini melakukan perjalanan rihlatash syita was-shaif. Syita itu musim dingin, shaif itu musim panas. Nanti sebagian waktu nanti ke Yaman, sebagiannya lagi nanti ke Syam. Ya, ke Yaman atau tidak mereka itu nanti pergi ke Syam. Allah menyebutkan tentang surat Quraisy ini untuk mengingatkan orang-orang Quraisy, ingat, kalian sudah diberikan nikmat yang banyak. Termasuk juga kalian nanti diselamatkan, Ka'bah kalian itu diselamatkan dari penyerangan Raja Abraha. Maka Allah sebutkan faliya'budu rabb hadzal bait. Harusnya yang kalian lakukan itu sembahlah Rabb dari Ka'bah ini, yaitu sembahlah Allah. Bukan menyembah berhala-berhala. Bukan mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu. Ya, itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu. Diingatkan dalam surat Quraisy semacam tadi, dan surat Quraisy ini bersambung dengan surat Al-Fil. Ya, surat Quraisy itu bersambung dengan surat Al-Fil. Jadi kalau para ulama bahas dua surat ini saling terkait. Terus sepulang dari perdagangan mereka mampir ke Madinah. Abdullah mampir di rumah saudara dari ibunya dari kabilah An-Najjar karena mengeluh sakit. Dia menginap karena sakit beberapa lamanya. Kemudian akhirnya meninggal dan dikuburkan di Madinah. Lihat, bapaknya Abdullah ketika itu jatuh sakit, sakitnya beberapa lama dan akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian dikuburkan di Madinah. Ingat, kalau kita bicara masalah kubur, ya, apakah sekarang itu masih ada kubur-kubur dari seperti Abdullah di sini ataukah nabi-nabi sebelumnya? Pokoknya yang jelas-jelas saja kita ketahui, baru nanti kita yakini seperti itu. Sedangkan rata-rata kubur-kubur yang ada misalnya dari para sahabat, kalau kubur Nabi SAW jelas ada, kubur Abu Bakar juga ada, kubur Umar juga ada, bahkan dibuat jejer di Masjid Nabawi, namun bukan bagian dari masjid. Kubur Nabi SAW, kubur Abu Bakar dan kubur Umar memang di bawah atap Masjid Nabawi, namun bukan bagian dari masjid. Kenapa bukan dikatakan bagian dari masjid? Karena dulu itu mengalami perluasan. Awalnya di luar masjid. Karena mengalami perluasan, akhirnya rumah Nabi SAW itu kena. Dan rumah Nabi SAW itulah dijadikan tempat dikuburkannya Nabi. Kau kenapa Nabi SAW tidak dikuburkan di luar masjid? Jenengan bisa lihat sendiri. Coba lihat kalau ada kiai yang sangat tersohor, ada ustadz yang sangat terkenal, kuburnya ditaruh di luar masjid. Kuburnya ditaruh di luar, bukan masjid. Ditaruh di luar dan orang itu bebas untuk mengunjungi. Apa yang terjadi saat ini? Saat ini loh, bukan di zaman dulu. Apa yang terjadi saat ini? Kuburnya, tanahnya bagaimana? Diambil. Lama-lama habis tanah tersebut. Ini baru kubur
Seorang kiai atau seorang ustadz yang tersohor, yang terkenal. Coba jenengan bayangkan gimana kalau kubur Nabi SAW ditaruh di luar rumahnya. Habis atau enggak? Setiap kali orang itu datang ke kuburan Nabi SAW itu pasti habis. Dibawa pulang tadi untuk ngalap berkah. Ya, nanti ada yang punya keyakinan simpan tanah ini biar nanti tokonya yang kurang laris itu jadi laris. Biar nanti yang belum sembuh penyakitnya mugi-mugi simpan tanah ini atau diobati pakai tanah ini bisa sembuh. Padahal Nabi SAW tidak pernah ajarkan seperti itu. Makanya kubur Nabi SAW dibuat tertutup. Di dalam rumahnya beliau dikuburkan, bukan di luar. Kenapa tidak diletakkan di luar? Itu alasannya. Karena biar orang-orang tidak berlebihan dengan kubur Nabi kita Muhammad SAW. Ini tanda bahwasanya tidak boleh berlebihan dengan kubur orang soleh. Tidak boleh berlebihan dengan kubur tiang soleh. Dan ini yang jadi penyakit umat saat ini. Awalnya dari kubur yang diagungkan dulu. Gak perlu minta doa di kubur. Kubur diagungkan dulu. Nah, habis itu diusap-usap. Datang lagi, habis itu mau Quran dikubur. Kemudian lebih daripada itu lagi nganggap sudah, wah ini kayaknya kok saya lebih tenang ketika berada di kubur ustadz tersohor ini. Sudahlah, setelah itu saya yakin nanti doa saya nanti akan lebih terkabul di sini daripada saya berdoa di masjid. Akhirnya berdoa di situ. Kurang yakin lagi, wah kayaknya saya itu kurang pantas saya berdoa langsung. Saya minta kepada kiai atau ustadz yang sudah mati ini supaya dia sampaikan doa-doa saya pada Allah. Akhirnya tawassulan. Akhirnya dia melakukan tawassul. Tawassul itu menjadikan orang yang sudah mati tadi sebagai perantara untuk berdoa. Namun tawassul sebenarnya tidak tercela. Tawassul boleh kalau kita itu menjadikan perantara. Doa itu lewat Asmaul Husna boleh. Doa lewat tiang soleh yang masih hidup juga boleh. Begitu juga boleh berdoa tawassul dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang kita yakin itu adalah amalan yang paling ikhlas. Jadi tawasul yang boleh itu ada 3. Tawasul yang boleh itu ada 3. Tawasul dengan tiang soleh yang masih hidup. Tawasul dengan amalan soleh kita. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan Asmaul Husna. Contoh tawasul dengan Asmaul Husna gimana? Doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus, Birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum kita panggil Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum, ini adalah Asmaul Husna. Berarti kita tawassulan dengan menggunakan Asmaul Husna boleh. Namun selain 3 hal ini, tawassul dengan jah, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan orang soleh namun sudah meninggal dunia. Tawassul datang ke kuburan, menganggap di kubur itu berdoanya lebih afdal. Ini adalah bisa terjadi terjerumus dalam amalan yang tidak ada tuntunan. Atau yang kedua, bisa sampai terjerumus dalam kesyirikan. Bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan. Maka kalau kita bahas ini, Abdullah dikuburkan di kota Madinah, nggak perlu cari tahu itu di mana. Jangan mau cari tahu juga untuk apa? Apa mau ngambil tanahnya lagi, kemudian bawa pulang ke Indonesia untuk ngalap berkah? Tidak perlu. Cukup kita beramal soleh, lakukan cara-cara yang dibenarkan. Kenapa sampai ini dilarang? Dikarenakan supaya kita tidak terjerumus dalam dosa yang lebih parah, yaitu kesyirikan. Walaupun tadi itu belum sampai tingkatan syirik, ya, belum sampai tingkatan syirik. Namun ini yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Terus pada waktu itu Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Umur Abdullah pada waktu itu adalah 25 tahun. Berarti bapaknya itu menikah 25 tahun. Ya, menikah 25 tahun. Terus berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan yatim. Terus
Yang dimaksud yatim adalah ditinggal mati oleh ayah sebelum balik. Nah, lihat di garis bawahi. Apa yang dimaksudkan dengan yatim? Ingat istilah dalam syariat kita, kalau disebutkan dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, itu cuma kita kenal dengan istilah yatim. Istilah piatu itu cuma istilah wong Indonesia, bukan istilah saking Al-Quran, bukan istilah saking hadis. Jadi kan nggak pernah ketemu di ayat itu piatu, nggak pernah. Cuma ketemu dengan ayat yatim. Yatim itu sinten? Yatim itu ditinggal mati bapak. Ditinggal mati bapaknya. Ditinggal mati bapaknya namun sebelum balik, masih kecil. Terus kalau ditinggal mati ibunya bagaimana? Kok nggak susah ketika disebut dengan ditinggal mati bapaknya? Kira-kira bapak-bapak kalau ditinggal mati istri apa yang dilakukan? Kawin meneh. Rapi meneh. Itu ibu-ibu jawabannya nih. Nah, kenapa kok disebut yatim ditinggal mati bapaknya? Bapak sing nanggung nafkah. Sehingga lebih berat kalau ditinggal mati anak ini, lebih berat kalau ditinggal mati bapak. Jenengan tanya sama suami sendiri coba. Kalau jenengan meninggal dunia apa yang dilakukan? Jawabannya apa? Rapi meneh toh? Iya, sudah itu loh, ingat loh ibu-ibu. Ya. Rapi meneh loh ini, ingat. Ya. Lihat, maka lebih berat kalau anak itu ditinggal mati oleh bapaknya, karena nanti ibunya nanti akhirnya mandiri sendiri untuk hidupi anak ini, apalagi anaknya itu banyak, berat. Sehingga Nabi SAW itu motivasi untuk menyantuni anak yatim, termasuk juga menyantuni janda-janda tadi. Makanya Nabi SAW rata-rata, bukan rata-rata, cuma satu istri beliau yang perawan, yaitu siapa? Aisyah. Cuma satu istri beliau yang perawan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian yang lainnya rata-rata semuanya itu adalah janda. Ya, rata-rata semuanya itu adalah janda. Apa hikmahnya Nabi SAW itu kok menikahi para janda? Apa hikmahnya? Bapak-bapak, saya pengen rabi meneh. Apa hikmahnya? Untuk menyantuni janda itu dan juga untuk menyantuni anaknya yang yatim. Makanya Nabi SAW menikahi para janda, di antara tujuannya seperti itu. Jadi ingat, yang dimaksudkan yatim itu kalau ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balik. Terus penyebutan yatimnya beliau inilah yang disebutkan dalam ayat Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu itu sebagai seorang yatim lalu dia itu melindungimu? Allah yang melindungi Nabi Muhammad SAW walaupun telah ditinggal mati oleh bapaknya. Berarti sekarang Nabi SAW dalam kisah ini tinggal dirawat oleh ibunya. Nah, sekarang ada beberapa pelajaran dulu, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari keadaan Nabi kita Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan yatim. Lihat, ada 6 pelajaran di sini. 1. Rasulullah SAW dilahirkan setelah ayahnya meninggal. Ini adalah cobaan terberat pada seorang anak. Kalau ditinggal mati oleh bapaknya, ini anak itu pasti merasakan berat sekali. Contoh saja kalau anak itu sekolah, ditanya mana bapakmu? Bapak saya sudah meninggal, sedih sekali kalau dia mau mengucapkan. Dia jadi punya cobaan yang berat. Ya, maka Nabi SAW sejak kecilnya sudah diberikan cobaan seperti ini. Sejak kecilnya, beliau SAW itu belum lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Sehingga ketika lahir tanpa bapak. Bapaknya sudah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan yatim. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW bukanlah meneruskan jejak ayahnya, karena ketika beliau lahir, Abdullah sudah meninggal dunia. Inilah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW ditakdirkan lahir dalam keadaan yatim.
Itulah hikmahnya Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, sehingga orang-orang tidak bisa mendustakan Nabi. Kalau dia bilang ini ajaran dari bapakmu Abdullah, wong Abdullah dengan Nabi Muhammad saja tidak bertemu, dan tidak mungkin ilmunya diwariskan kepada Nabi Muhammad. Ya, ini jadi alasan risalah beliau itu bukan warisan dari bapaknya, bukan juga dari nenek moyangnya, namun benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, menjadikan beliau lebih respon dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena orang yang telah merasakan berbeda jauh dengan yang belum pernah melalui masa itu. Anak orang kaya bagaimanapun respon sosialnya tidak akan bisa merasakan perihnya kemiskinan. Lihat, itulah hikmahnya Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Jadi kalau beliau melihat ada orang yang susah, beliau benar-benar hatinya itu terharu sekali dengan orang-orang yang susah. Karena awalnya beliau juga seperti itu. Berbeda kalau orang itu sudah dalam keadaan sugih, dalam keadaan kaya, kemudian anak itu dimanjakan sekali untuk hidupnya, maka kalau melihat keadaan-keadaan seperti ini dia tidak terlalu respon. Makanya Nabi SAW dilahirkan seperti itu. Ini juga menandakan kepada kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa mengajarkan kepada anak supaya punya jiwa-jiwa sosial juga. Taruhlah kita dalam keadaan kaya, ya, maka rezeki kita yang ada kita itu sedekahkan, dan anak-anak kita juga kita ajarkan seperti itu. Lihat ada yang susah itu dibantu, lihat keadaan sekitar itu ada yang butuh bantuan itu dibantu, ditolong. Kalau memang itu bisa dibantu dari zakat diberikan kepada orang-orang dekat dulu daripada orang-orang yang jauh. Dan anak-anak ini nanti melihat orang tuanya seperti itu, mereka akan selalu merespon, oh bapak saya seperti ini, saya harus contoh. Oh ibu saya seperti ini, saya harus mencontohnya. Ya, awalnya bisa jadi dari orang tua terlebih dahulu yang jadi tauladan untuk hal ini. Terus yang keempat, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia balita bersama ibunya tanpa ditemani ayahnya menunjukkan peran seorang ibu dalam mendidik anak. Lihat para nabi yang hidup bersama ibunya seperti Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa bin Maryam. Nabi-nabi yang lain juga seperti Nabi Ismail dirawat oleh ibunya. Waktu itu ditinggal bapaknya Ibrahim. Nabi Musa juga dirawat oleh ibunya. Walaupun Firaun sudah mencegah, melarang-larang supaya anak laki-laki itu lahir. Anak laki-laki yang lahir itu ingin dibunuh oleh Firaun. Namun yang ini lolos, akhirnya dipelihara oleh istrinya sendiri, istrinya Firaun. Akhirnya yang jadi ibu asuhnya juga adalah ibunya sendiri. Kemudian Nabi Isa juga demikian. Yang meliharanya adalah ibunya sendiri, yaitu Maryam. Menunjukkan peran ibu itu sangat-sangat besar sekali. Makanya Nabi SAW itu menganjurkan kepada yang ingin menikah, ketika memilih, memang laki-laki itu punya 4 alasan. Ketika menikahi wanita, bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena strata sosialnya. Yang kedua, bisa jadi juga karena cantiknya. Namun Nabi SAW itu mengatakan, ya, pilih yang baik agamanya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang kedudukan sosialnya paling tinggi, bukan juga yang paling cantik, paling ayu, bukan. Namun Nabi SAW katakan, pilih dari yang 4, pilih yang paling bagus agamanya. Kenapa kok Nabi SAW memilih yang paling bagus agamanya? Karena ibu itu punya peran yang luar biasa di rumah. Bapak kebanyakan keluar, ibu itu yang nanti berinteraksi langsung dengan anak, yang nanti pagi-pagi ngomong anaknya langsung. Bapak enggak, bapak kadang itu urung tangi, bar subuh lanjut lagi tidur sampai jam 6. Ya, ibu yang punya peran besar di sini. Untuk nyuapin sampai siang hari anak pulang sekolah, ibu lagi yang temani terus. Mau temani tidur juga ibu juga. Ya, maka dianjurkan di sini oleh Nabi SAW, pilih yang baik agamanya. Karena punya peran besar ibu ini pada pendidikan anak. Maka kalau ingin tahu pendidikan anak yang sukses, itu dari memilih awalnya istri-istri yang soleha. Ya, maka alhamdulillah biasanya yang ngaji itu ibu-ibu terus, dan anak-anaknya itu biasanya baik-baik. Kalau ibu-ibunya itu sudah biasa hadiri majelis ilmu, biasa tularkan ilmu itu di rumah. Namun kalau ibunya itu kebanyakannya gaul, kebanyakannya itu shopping, kebanyakannya itu ngerumpi, ya sudah anak-anaknya ya terlantar nanti ketika di rumah.
Ya, mugi-mugi ibu-ibu yang hadir semua jadi ibu-ibu yang solehah, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya dan pendidikan anak-anaknya juga menjadi sukses. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim hingga peranan kasih sayang ayah tidak mempengaruhi tarbiyahnya. Tetapi langsung diambil alih oleh Allah sebagaimana dinyatakan Allah kepada Musa alaihi salam, wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Jadi walaupun Nabi SAW tidak diasuh oleh bapaknya, langsung Allah mengambil alih. Makanya disebutkan sebagaimana Nabi Musa, wastana'tuka li nafsi, dalam surat Thaha ayat 41, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Dan ingat surat Thaha ini paling banyak menceritakan tentang Nabi Musa, Harun ketika mereka itu berdakwah kepada Fir'aun. Ya, Nabi Musa dan Harun ketika mereka berdakwah kepada Fir'aun. Dari ayat 40-an ini sampai seterusnya membicarakan tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Yang keenam, ada juga pelajaran penting. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim agar bisa menghibur anak yatim lainnya di setiap zaman dan tempat, bahwa menjadi yatim bukanlah musibah. Jadi Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Kalau anak-anak itu tahu, paham bahwasanya anak yatim itu bukanlah suatu musibah, mereka akan lihat. Apa contohnya? Lihat itu Nabi Muhammad SAW lahir juga dalam keadaan yatim. Maka mereka tahu nabinya seperti ini, mereka terhibur. Wah, nabi saya seperti ini. Nah, kemudian apa solusinya bagi anak yatim ini? Kita dianjurkan untuk menyantuni. Menyantuni itu bisa jadi kalau kita lihat ada anak yatim, kita yang memelihara langsung boleh. Atau bisa jadi kita mendukung untuk dia itu bisa melangsungkan hidupnya sampai pendidikannya. Nanti bisa dilepas nanti ketika dia sudah balik, ketika dia sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, inilah yang jadi keutamaan untuk menyantuni anak yatim. Keutamaannya apa? Lihat hadisnya dari Sahih. Dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau sallallahu alaihi wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Lihat, Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Direnggangkan seperti ini, beliau renggangkan. Tanda dekat. Nabi tidak sebut jempol dan kelingking, namun sebut jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Dekat dengan Nabi SAW nanti di surga. Terus, sekarang kita lihat kapan Nabi Muhammad SAW itu lahir. Para ulama sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Pada hari apa Nabi SAW lahir? Senin. Sepakat ulama seperti itu. Tidak ada yang berselisih pendapat. Sehingga dari sini nantinya hari Senin itu hari yang paling bagus sekali. Di antaranya hari Senin juga hari yang paling bagus untuk puasa. Kita lihat di sini dari Abu Qatadah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Hari tersebut yaitu hari Senin adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari aku diturunkannya wahyu. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Adapun tempat kelahirannya di Mekah, ada yang mengatakan di sebuah rumah yang ada di Syi'ib Bani Hashim, ada yang mengatakan di sebuah rumah dekat Sofa. Selain itu, orang yang bertindak sebagai bidannya adalah ibunda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa anha. Ibunda Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu seorang sahabat dan jadi saudagar yang kaya raya. Ketika dia di Mekah, dia itu kaya. Namun ketika disuruh berhijrah ke Madinah, dia tinggalkan semua dunia yang dia miliki.
Ketika di Madinah jatuh miskin, sampai istri pun nggak ada. Ya, dulu ketika di Mekah dia itu jadi saudagar kaya raya, hijrah ke Madinah, jatuh miskin. Sampai-sampai ada beberapa sahabat tuh kasihan lihat Abdurrahman bin Auf. Ada yang punya istri lebih daripada satu, ada yang punya istri dua. Pernah ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian katakan pada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya punya istri dua ini. Kamu lihat mana yang paling kamu sukai dari dua istri ini?" Ingat ya, yang paling kamu sukai dari dua istri ini. Dia nggak pilih yang paling elek loh, ya, yang paling tua enggak, ya. Mau pilih yang paling, istilahnya kalau orang yang punya istri dua nih, yang paling muda, yang paling tua, ya toh, atau yang paling fresh. Dia bilang, pokoknya mana yang kamu suka. Masya Allah, kasih kepada orang kayak gitu coba. Mana yang kamu suka? Kalau di sini saya yakin Bapak punya istri dua, nggak mungkin tawarkan pada orang lain seperti itu. Ya, nggak mungkin seperti itu. Ini dua, kamu pilih yang mana? Namun Abdurrahman punya harga diri. Dia maunya kerja. Ya, dia tidak mau dikasih cuma-cuma seperti itu. Ya, padahal ini dia katakan, kalau kamu mau ini, hari ini saya ceraikan dia. Ya, kalau masa iddahnya sudah selesai, kamu silahkan nanti nikahi dia. Tinggal pilih mana yang disukai. Ya, tinggal pilih mana yang disukai. Namun Abdurrahman punya harga diri. Dia ketika itu tetap punya prinsip, pokoknya saya harus kerja. Dia mau kerja di pasar, dia itu dagang, akhirnya kembali jadi saudagar kaya raya lagi, kemudian punya penghasilan yang banyak, lalu setelah itu dia menikah. Nah, ibunya ini, ibunya dari Abdurrahman bin Auf itu jadi bidannya. Yaitu tadi kita bicarakan di sini tempat kelahiran Nabi SAW di kota Mekah. Ketika proses kelahirannya diasuh oleh atau dibantu oleh ibunda Abdurrahman bin Auf. Kemudian pendapat yang benar adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal lahirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Terus tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17 atau tanggal 22 Rabiul Awal. Lihat, perbedaannya banyak sekali dalam hal ini. Kapan Rasulullah SAW itu lahir? Ada yang katakan tanggal 2, ada yang 8, ada yang 9, 10, 12, 17, 22. 7 pendapat. Ada 7 pendapat dalam masalah ini. Ya, 7 pendapat. Ada yang termasuk yang kita rayakan juga tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti kita lihat kesimpulannya seperti apa. Terus, adapun tahun kelahiran beliau adalah di tahun gajah, yaitu tahun 571 Miladiyah. 571 Miladiyah. Lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu penyerangan Raja Abraha yang membawa pasukan gajah. Terus, setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya mengirimkan beliau ke kakeknya Abdul Muthalib. Dia menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Setelah sampai pada hari yang ketujuh, dia memotong kambing dan mengundang orang-orang Quraisy. Setelah sampai hari ketujuh, dipotonglah kambing dan rambutnya itu dicukur. Ini sama seperti syariat kita apa? Akikah. Ya. Setelah sampai pada hari ketujuh, dia memotong kambing dan mengundang orang-orang Quraisy. Terus, setelah mereka selesai makan, mereka bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, siapa nama anak kamu yang karenanya kamu manggil kami?" Abdul Muthalib berkata, "Saya namakan dia Muhammad." Saya menamakan dia Muhammad. Dan ingat, nama Nabi Muhammad SAW tidak ada yang punya nama seperti ini sebelumnya. Nanti kita akan lihat ketika pembahasan, nanti ada pembahasan tersendiri nama-nama dan gelar-gelar atau sifat-sifat dari Nabi kita Muhammad SAW. Nanti ada pembahasan sendiri dalam masalah ini. Karena Rasul itu tidak dipanggil dengan satu nama. Beliau kadang dipanggil dengan Muhammad, kadang dipanggil dengan Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, yaitu disebutkan dalam surat As-Saff. Datang setelah Nabi Isa nantinya, yaitu ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Maka Nabi Muhammad itu disebut juga dengan Ahmad, dan ada nama yang lainnya lagi. Nah, jadi di sini
dinamakan dengan nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam Taurat dan Injil itu sudah ada. Ya, dalam kitabnya ahli kitab ini sudah ada nama ini, yaitu datang nanti di akhir zaman seorang nabi yang namanya Muhammad. Makanya sebelum Nabi Muhammad itu lahir, ada beberapa orang Quraisy itu yang atau orang-orang lainnya itu menamakan anaknya Muhammad supaya ini siapa tahu ini jadi nabi nanti. Ya, namun bukan itu, keturunannya sudah jelas dan Nabi Muhammad SAW sudah jelas, dan yang dimaksud adalah yang kita bahas ini. Terus mereka bertanya lagi. Mereka bertanya lagi, bagaimana kamu menamakan anakmu dengan nama yang bukan nama dari kakek kamu dan juga bukan nama yang dikenal pada kaummu? Abdul Muthalib berkata, saya berharap penduduk bumi memujinya dan penduduk langit pun memujinya. Karena Nabi Muhammad itu berarti yang terpuji. Kenapa disebut Muhammad? Supaya Nabi SAW itu dipuji dan disanjung-sanjung oleh orang banyak. Maka dinamakan seperti itu. Ya. Kemudian di sini lihat tadi apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Ditanya tadi, wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu tidak namakan anakmu itu atau putumu tersebut, cucumu tersebut dengan nama yang sudah ada? Maka asalnya orang Arab itu biasanya memberi nama dengan nama-nama yang sudah ada. Mereka nggak ambil-ambil pusing memilih nama-nama yang baru yang belum pernah ada. Sedangkan kalau prinsip orang kita saat ini orang Indonesia ini, orang Indonesia itu pokoknya kalau prinsip mau punya anak, cari nama yang belum pernah ada. Cari nama yang belum pernah ada. Apalagi sekarang sudah masuk tahun 2000-an. Itu nggak dikenal lagi, jarang kita kenal dengan nama-nama Jawa lagi, itu jarang. Bahkan sudah semakin malu ada yang punya nama seperti itu, mohon maaf. Ya. Kalau survei melihat namanya kalau tidak nama Arab atau enggak, nama aneh-aneh yang belum pernah ada. Ya, nama aneh-aneh yang belum pernah ada. Jujur saja kalau saya sendiri, kalau menyebut dan menghafal nama orang dulu itu lebih mudah daripada nama orang sekarang. Namamu siapa? Coba diulang lagi. Namamu siapa? Kalau dia sebut masih pakai Slamet, pakai Joko, Sutrisno, saya mudah hafal. Namun kalau sudah nyebut nama-nama baru, wah itu sudah sulit sekali. Dan ingat, nama itu seperti ini, lihat. Nama itu paling mudah dikenal. Artinya orang itu kenal nama itu tahu. Maka kalau bapak ibu-ibu atau simbah-simbah itu punya putu, punya anak, kalau punya anak seperti itu, baiknya pilih nama itu yang paling gampang, yang sudah ada itu lebih bagus. Apalagi nama ini itu dari kalangan tiang soleh. Jenengan itu kasih nama seperti ini, orang-orang akan ingat dengan nama orang soleh seperti itu, Ibrahim. Bahkan ingat itu, oh Nabi Ibrahim ini mudah dihafal dan tahu ini adalah orang soleh seperti yang ada di masa silam. Jenengan nggak perlu khawatir, wah saya kasih nama Muhammad nanti bebannya terlalu berat, nanti jadi nama Muhammad kok jadi tukang mabuk. Ya, tukang main perempuan, namanya siapa? Namanya Muhammad. Gak seperti itu tujuan nama. Nama kita gak perlu khawatir seperti, justru kalau kita kasih nama yang baik, anak itu akan termotivasi dengan baik pula. Namun kalau kita tidak berani kasih nama yang baik seperti tadi, anak ya sudah, oh, nama kamu siapa? Nama saya seperti ini. Wah, ini kan gak dikenal di masa dulu. Orang-orang soleh yang ada dulu tidak seperti itu. Jadi dia seenaknya saja, mau nakal, mau main judi, mau main perempuan, terserah dia. Maka tolong bapak yang mau punya anak, apalagi pilihan nama ini nanti jadi pilihan bapak terlebih dahulu, bahkan perkataannya lebih dianggap. Ya, tolong beri nama itu yang simple, sederhana saja. Ya, milih nama itu yang paling mudah diingat, paling mudah diingat. Ya, kalau katanya itu lebih sedikit, 1 atau 2 kata lebih bagus. Kalau mau aman mungkin 3 kata, dikarenakan nanti anak ini nanti pengurusannya misalnya mau ngurus paspor macam-macam, paling bagus memang 3 kalau orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu tidak pakai nama dengan bin-bin. Namun kalau orang Arab, dia cukup nama pertama nama dirinya, nama kedua nama bapaknya, nama ketiga nama keluarga. Orang Arab seperti itu, maka dia cukup 1 nama saja.
Karena nama kedua itu sudah nama bapak. Nama yang ketiga nama keluarga atau kita sebut dengan marga. Ya, jadi pilih nama yang simpel dan sederhana, yang mudah diingat. Ya, lihat contoh dari orang-orang Arab di sini memilih nama dari dulu yang sudah ada seperti itu. Nah, terus nama Muhammad. Nama Muhammad adalah nama langka di kalangan Arab jahiliyah, kecuali beberapa orang tua yang mengetahui bahwa Nabi akhir zaman adalah bernama Muhammad dan berharap anaknya menjadi Nabi, maka dia pun menamakan anaknya dengan Muhammad. Terus selain itu Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap orang yang bernama Muhammad pada waktu itu dari mengaku sebagai nabi atau seorang menganggapnya sebagai nabi atau bahkan menampakkan masalah yang membuat orang lain bertanya-tanya. Tayyib. Jadi intinya kesimpulannya nama nabi kita ini ketika lahir dinamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beberapa faedah yang bisa kita ambil dari tanggal kelahiran nabi kita Muhammad. Ingat tadi ada pelajaran yang terlewat tentang kisah Abdurrahman bin Auf tadi, yang dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, yaitu temannya tadi ingin menawarkan kepada Abdurrahman istrinya tadi yang dua. Ini diistilahkan di dalam ayat dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr, yaitu mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ini yang dilakukan biasanya oleh para ulama untuk urusan-urusan dunia. Untuk urusan dunia kita itu dahulukan orang lain. Namun ini tidak berlaku untuk urusan akhirat. Kalau urusan untuk dapat saf pertama nggak perlu ya mempersilakan orang lain untuk segera duduk di saf pertama. Kita kalau dapat duluan langsung menduduki saf pertama. Jangan monggo Pak jenengan sajalah, saya di belakang saja nggak masalah. Orang itu dalam kebaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang paling duluan dia di depan. Siapa yang lebih berhak untuk tempat ini, itu yang paling awal. Maka saling berlomba dalam kebaikan. Namun kalau dalam urusan dunia seperti tadi, ya, itu dikenal dengan istilah itsar. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Terus sekarang kita lihat yang pertama. Tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu dan tidak disyariatkan melakukan ibadah tertentu di dalamnya, baik peringatan kelahiran atau yang lainnya. Seandainya dianjurkan memeringati perayaan tertentu, tentu akan ditentukan tanggal pasti kelahiran beliau, sebagaimana kalau mau memasuki Ramadan atau keluar dari Ramadan. Penentuannya dilihat dengan penglihatan hilal awal bulan. Nah lihat, kalau kita masuk ke awal bulan itu ada penentuannya. Namun karena ini tidak jelas tanggalnya, kesimpulannya sebenarnya tidak ada perayaan-perayaan khusus dalam masalah ini, apalagi ibadah-ibadah khusus yang kaitannya dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hari Senin merupakan hari istimewa dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya hari Senin dianjurkan untuk berpuasa. Pada hari Senin beliau dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan hari meninggal dunia. Lihat hari Senin tadi dikatakan dianjurkan puasa. Dan di sini Bapak Ibu-ibu, ya, ini namanya puasa sunnah. Kaitannya Senin itu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan dengan kelahiran Nabi, namun bukan berarti memperingatinya. Kemudian hari Kamis itu di saat amalan itu diangkat ke atas. Dan Nabi SAW mengatakan, aku sangat senang berpuasa pada hari Kamis dikarenakan saat itu aku senang amalanku yang terbaik nanti yang diangkat ke atas. Makanya Nabi SAW itu biasa juga berpuasa pada hari Kamis. Jadi Senin Kamis bisa dirutinkan jadi puasa sunnah bagi kita. Ya. Jadi setiap bulannya bisa kita pilih yang paling bagus puasa Daud tingkatannya. Sehari puasa, sehari tidak. Namun puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa lain. Puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa Senin Kemis, karena nanti tidak bisa nyambung. Kemudian tingkatan yang kedua setelah puasa Daud, puasa Senin Kemis. Karena 1 bulan nantinya jadi 8 hari. Tingkatan yang ketiga puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa?
13, 14, 15 saking bulan Hijriah. Ya, 13, 14, 15 saking bulan Hijriah. Nah, jadi pada hari Senin beliau dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan hari itu juga beliau meninggal dunia. Terus, kalau ada yang mengatakan bahwa puasa hari Senin sebagai peringatan kelahiran Nabi, maka kita jawab bahwa puasa hari Senin bukan karena hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Apalagi ditambahkan hari Senin disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari diangkatnya beliau menjadi Nabi. jadi semata-mata bukan hanya kelahiran Nabi SAW, namun ketika itu juga beliau diangkat jadi Nabi. Itulah kenapa Nabi SAW menjadikan puasanya pada hari Senin. Namun bukan beliau memperingati kelahiran beliau. Yang keempat, Tanggal 12 Rabiul Awal tidak bisa dipastikan sebagai tanggal kelahiran Nabi, sebagaimana yang diperingati kaum muslimin saat ini sebagai Maulid Nabi. karena tanggalnya tadi kita sudah sebutkan ada 7 pendapat. Itu pun para ulama tidak sampai menelusuri secara detail mana yang lebih kuat. Karena memang mereka tidak menentukan tanggalnya yang pasti tanggal berapa, dikarenakan kita tidak perlu sampai cari-cari detail sebagaimana kita menentukan awal bulan atau akhir bulan, mau menentukan Ramadan atau mau menentukan Idul Fitri atau Idul Adha atau masuk Zulhijjah. Dikarenakan memang tidak terlalu urgent untuk memperingatinya. Yang paling kita dituntut itu adalah mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dikatakan cinta Nabi SAW, cinta yang paling besar pada Nabi, itu kalau manut pada tuntunan beliau. Ya, itu manut pada tuntunan beliau. Itu yang paling besar dibandingkan dengan kita melakukan yang lainnya. Jadi kalau mau tahu cinta Nabi SAW, buktikanlah dengan mengikuti setiap ajaran beliau. Beliau berakidah seperti ini, kita ikuti. Beliau itu beribadah seperti ini, kita ikuti. Beliau larang seperti ini, kita tinggalkan. Ini yang menjadi dasar kita untuk beragama pula. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu pembahasan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo jika di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, mic B. Boleh lewat tulisan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada Ustaz tentang berziarah makam. Saya lihat di kampung saya setiap Ramadan terakhir itu masih banyak warga yang berbondong-bondong untuk ziarah ke makam. Bahkan ke makam itu sampai bawa bunga. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, apakah ziarah ke makam terakhir bulan Ramadan itu ada kunjungannya? Pas awal Ramadan apa terakhir? Terakhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri tadinya. Lalu mengaburkan bunga di atas makam itu syirik atau tidak? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang ini Pak Ustaz. Sebenarnya sejak kapan ada peringatan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi dengan diadakan pengajian dan sebagainya? Dan apakah itu Coba diulang Bu, sebentar. sejak kapan peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan? Sejak kapan? Awalnya itu kapan? Sehingga sampai sekarang ya kelahiran Nabi diperingati baik dengan pengajian atau yang lain saya tidak tahu. Yang saya tahu dengan pengajian. Terus apakah itu menjadi dasar ya peringatan ulang tahun seseorang? Ya. Terus yang kedua Pak Ustaz, setahu saya dalam Islam itu tidak ada peringatan waktian. Dan itu saya ingin tanyakan, sejak kapan sebenarnya terjadi peringatan kematian baik 7 hari menjadi 7
kita itu banyak sekali, dulu itu banyak sekali yang melakukan penyakit hanya kematian seseorang, terutama tokoh agama, dan bahkan juga kerabat keluarga itu didengar juga, dan di mana ini sebenarnya dalam Islam itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tapi keluar dari tema itu. Monggo. Gimana hukumnya kita memakai pakaian yang berasal terbuat dari kulit binatang? Terima kasih. Bisa lebih detail lagi, kulit binatang apa yang ditanyakan? Karena binatang buas seperti ini. Tidak boleh. Tadi pakai, yang tanya siapa? Coba. Singkat saja, tidak boleh. Ya, terima kasih. Ya, saya langsung potong. Karena kulit binatang ini nanti dirinci jadi dua macam. Ada kulit binatang itu berasal dari kulit dari hewan yang halal dimakan. Seperti apa yang halal dimakan? Sapi, kambing. Nah, kemudian yang kedua dari kulit binatang yang tidak halal dimakan. Seperti dari apa? Harimau, kulit ular. Ini kadang bisa dijadikan dompet, bisa dijadikan ikat pinggang, bisa dijadikan tas. Kalau ini asalnya dari hewan yang haram dimakan, mau diapakan sekalipun, mau dikeringkan sekalipun, tidak merubah dari yang haram jadi halal. Ya, tidak merubah dari yang haram jadi halal. Namun kalau kulit kambing itu, walaupun dia matinya mati bangkai, kemudian diolah, dikeringkan, najis-najisnya itu hilang, maka nanti berubah, tetap jadi halal. Nah, kalau diproses lagi, nanti jadi halal. Jadi langsung saya jawab. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, tadi diterangkan bahwasannya istilah yatim adalah orang yang telah ditinggalkan ayahnya sebelum balik. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasinya karena sudah mendarah daging, sebutan yatim piatu itu pengertiannya ditinggalkan ayah dan ibu. Maka bagaimanakah cara untuk memberitahu mereka atau kita ini istilah itu yang benar adalah yatim ditinggalkan ayah sebelum balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi ibu-ibu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mau menanyakan tentang tadi ada dijelaskan tentang kelahiran. Mungkin dari peringatan Akikoh itu kan tepatnya 7 hari tadi sudah dijelaskan. Seandainya mungkin ada yang lebih dari 7 hari itu, bagaimana tentang penjelasan dari hadis yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tadi sudah ngancung di belakang. Ya. Bisa bertanya, tadi disinggung bahwasanya nama Muhammad atau Ahmad tadi adalah merupakan nama yang langka di kalangan Arab Jahiliyah. Kemudian saya pernah membaca sebuah artikel, bisa bertanya karena aku pernah tinggal di Saudi lama, Mekah lama. Saya baca artikel yang menyebutkan bahwasanya ada kebiasaan dari orang-orang Arab yang bisa dikatakan kebiasaan jelek karena orang Arab biasa memanggil orang-orang yang asing atau orang yang derajatnya lebih rendah itu dengan menggunakan panggilan Ahmad atau Muhammad. Padahal dia panggil dengan bukan Ahmad Muhammad. Kalau yang lebih rendah itu Sodik. Ya, itu yang kami baca. Jadi saya ingin mengkonfirmasi apakah kebiasaan jelek ini memang ada atau tidak, ataukah hanya tulisan dari si penulis itu untuk apakah ada sentimen tertentu? Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Yang Ya, pertama, bagaimanakah hukumnya kaum wanita untuk sholat wajib di jamaah di masjid? Yang kedua, bagaimanakah hukumnya wanita berziarah ke kubur? Yang ketiga, itu dulu yang ketiga lupa. Baik. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya terkait dengan tema yang minggu depan. Ya. Yang pertama, orang yang sudah terlanjur berbuat syirik karena ketidaktahuannya, apakah yang dilakukan itu bisa juga menghapus dosanya atau dosanya terhapus? Yang kedua, Orang yang terlanjur berbuat syirik karena ketidaktahuannya, kalau karena tidak tahu itu syirik. Apakah dosanya terhapus? Iya. Yang kedua, apa yang perlu dibaca sebelum memanjatkan doa agar doa tersebut bisa terkabulkan? Yang ketiga, waktu sholat kita sering teringat hal-hal yang terlupakan. Sebelumnya itu lupa. Tetapi kalau waktu sholat itu Ingat. justru malah ingat yang lupa. Bagaimana agar sholat kita bisa tumaninah dan khusyuk? Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi sebentar Bu. wabarakatuh. Yang kedua bisa diulang. Yang kedua, waktu sholat Dan saya sambil catat. Yang kedua tadi. Yang kedua, yang terlanjur berbuat itu yang pertama ya Ustaz. Yang pertama itu tentang syirik. Iya. Yang kedua, apa yang perlu dibaca sebelum kita memanjatkan doa pada Allah agar doanya bisa terkabul, mudah-mudahan terkabul. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau sholat kita sering teringat hal-hal yang terlupakan. Iya, sudah, iya. Kalau sholat biasanya yang belum ingat akhirnya jadi ingat. Teringat hal-hal yang lupa tadi. Bagaimana sholat kita agar tumaninah dan khusyuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, menyambung yang tadi, yang pertanyaan ketiga lupa tadi. Iya. Ini sudah ingat. Ya, monggo. Berhubungan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, tadi tanggalnya belum tidak pasti sehingga tidak ada puasa Senin itu tidak diperuntukkan untuk kaitannya dengan kelahiran Nabi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya perayaan hari lahir untuk kita sendiri, misalnya ada hari kelahiran teman, kemudian kita mengucapkan selamat ulang tahun yang kesekian, atau perayaan ulang tahun untuk anak. Baik. Yang kedua, Nanya Ustaz. Assalamualaikum Di mana ya? warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Pak Taufik. Berkaitan dengan hari kelahiran Ustaz, ini ada orang yang sudah sepuh itu cerita sama saya bahwa dia itu puasa pada hari kelahirannya. Nah, jadi dia Senin Kliwon. Nah, puasa di hari Senin Kliwon menurut itu apakah termasuk bid'ah apa enggak dan boleh apa tidak seperti itu. Dan kadang-kadang dia juga mengambil tanggal kelahirannya itu kemudian dia puasa hari itu. Jadi tidak dikaitkan dengan Senin atau Kamis, tapi dikaitkan dengan hari kelahiran atau tanggal kelahirannya. Nah, ini bagaimana puasa semacamnya, apakah boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu di bawah yang mau bertanya? Saya mungkin Ustaz. Sebentar dulu, ibu bawa dulu. Monggo Bu. Agak dekat mic-nya Bu, saya kurang dengar. Iya ya. Ya, Saya diulang. ulangi. Ya. Yang ingin saya tanyakan tentang keberangkatan orang korban suci untuk menunaikan ibadah haji. Masyarakat kita sering melakukan hal yang terbalik.
syukuran terlebih dahulu. Bahkan saya melihat di Lombok sana ya, di Wadi khusus di Lombok, itu saya melihat fenomena yang luar biasa. Ketika seseorang hendak melakukan ibadah haji, sebelum berangkat itu pesta besar lebih dulu. Yang punya kaki ya potong kaki, yang punya sapi potong sapi, dan mengundang khalayak sebanyak mungkin dengan alasan berpamitan, memohon doa, dan meminta maaf. Apabila yang bersangkutan meninggal di tanah suci, merasa sudah lepas dari urusan dengan cuma yang agak ganjil ketika khalayak itu datang, mereka membawa amplop berisi uang, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Lalu saya tanya, kenapa ya orang haji kok di amplopin kayak gini? Karena memang ini bukan harus dilakukan secara itu bisa berkata. Jawabnya iya, kita kan harus meskipun kalau terus nanti kan udah pulang dari haji pasti kita dikasih oleh-oleh. Nah, apa hal ini diperbolehkan? Berarti pas orang pulang haji malah yang bapak haji dikasih amplop sama warganya? Iya, ketika yang bersangkutan tidak dapat haji itu diamplopin gitu, terus saya tuh bertanya gitu, kenapa yang mau berangkat haji setiap ada yang mau berangkat kok namanya yang datang pada bawah kalau sedang jawabnya iya kita harus meskipun kalau Iya Pak, ini menurut saya kan sangat secara psikis justru membebani bagi calon jemaah haji tersebut. Dan juga sangat mengganggu ibadahnya. Dan saya katakan sampai di tanah suci pas lagi tawaf gitu, waduh, saya masih amplop aku 200.000, terus besok oleh-olehnya apa? Kayak gitu. Apa nggak sebaliknya? Apa syukur itu dilakukan setelah dari haji? Ketika ada syukur Iya. Mungkin sudah Bu? Baik, ini dulu ya. Ini pertanyaannya sudah 16. Baik, yang pertama tentang ziarah kubur. Ini ditanyakan pada waktu tertentu ada ziarah kubur, itu dibolehkan ataukah tidak? Saya memberikan kaidah penting dalam masalah ini berkaitan dengan masalah ibadah. Karena ini dengan tentukan ziarah ditetapkan pada waktu tertentu, entah itu awal Ramadan, entah itu akhir Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim saking Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal tidak pakai tuntunan dari kami, maka amalannya itu tertolak. Dari kaidah ini para ulama itu membuat kaidah dasar lagi. Ini para ulama usul fikih membuat kaidah dasar al-aslu fil ibadat tahrim. Hukum asal untuk ibadah itu dilarang. Hukum asal untuk ibadah itu dilarang. Artinya kalau ada dalil lakukan. Kalau tidak ada dalil tidak boleh lakukan. Ini jenengan tidak boleh samakan dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia asalnya boleh. Ya, urusan dunia itu asalnya boleh. Makanan ini halal atau tidak, baju ini boleh dipakai atau tidak, bahan ini boleh saya pakai ataukah tidak, hukum asalnya itu halal. Para ulama katakan al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh dipakai, halal dipakai. Namun kalau untuk urusan ibadah, Nabi katakan tadi, kalau tidak ada tuntunan tidak boleh dilakukan. Jangan buat kaidahnya terbalik. Saya mau ibadah saja yang penting niat saya itu baik. Dalam ibadah tidak boleh seperti itu. Dalam ibadah tidak boleh pakai kaidah yang penting saya ibadah saja, yang penting ini apik, pokoknya ini bagus, ini untuk cari ridha Allah, padahal tidak ada tuntunan, tidak bisa.
Maka beberapa pertanyaan tadi bisa dijawab. Yang pertama di sini ditanya tentang ziarah kubur di akhir Ramadan, itu berarti jenengan khususkan ziarah khusus. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur. Ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan engkau pada akhirat. Kapan waktunya? Nabi tidak tentukan. Apa di awal Ramadan, di akhir Ramadan, atau mau masuk Idul Fitri, tidak. Bebas. Namun kalau jenengan nggak pasin seperti ini, ini kebetulan saya pulang gitu, nggak pas-pasin, nggak bersengaja untuk seperti itu, silakan. Wah, mumpung saya ini pulang, ya ingin ziarah dulu ke kubur orang tua, silakan. Namun tidak dipaskan dengan waktu-waktu yang jenengan itu nganggap istimewa. Tidak di bulan ruah, tidak di bulan Ramadan, tidak di akhir Ramadan. Itu kaidahnya seperti tadi. Hukum asal ibadah itu tahrim, dilarang. Sampai ada dalil. Saya mau sholat nggak ya? Oh, tanya dulu. Ini ada tuntunannya atau tidak? Saya mau zikir atau tidak ya? Oh, tanya dulu ini zikirnya ada tuntunan atau tidak. Tadi ditanya lagi, mau puasa pada hari kelahiran. Nih, tadi pakai Senin Kliwon lagi. Wong Nabi SAW cuma kenal dino Senin. Nggak pakai Kliwon, nggak pakai Pahing, nggak pakai Legi. Jenengan tambah-tambah lagi yang baru pakai Senin Kliwon. Kapan Nabi kenal Senin Kliwon? Ini aja setiap selapan nanti seperti itu. Jadi 35 hari sekali baru berulang lagi. Wong Nabi tidak tetapkan Senin Kliwonnya, cuma tetapkan hari Senin. Berarti kan buat ibadah yang baru. Karena puasa itu kaitannya dengan ibadah. Ingat ya, puasa itu kaitannya dengan ibadah. Ibadah harus butuh dalil. Jadi kalau kita mau ibadah apa-apa, ibadah manapun, ibadah apapun, itu harus pandai-pandai tanyakan dalilnya ada atau tidak. Kalau tidak ada dalil, sudah nggak usah dilakukan. Ya, tanyakan dalil. Walaupun itu yang sampaikan ustadz tersohor, walaupun yang sampaikan itu kiai, tanyakan dalilnya. Kalau kiainya marah, oh berarti dia sebenarnya tidak tahu dalil, makanya dia nggak mau jawab, malah marah-marah. Ya, pernah terjadi dialog di antara para tabiin ketika itu. Ada di antara tabiin ini yang dia itu meruqyah dirinya sendiri. Kemudian ada tabiin yang komentar lagi, tabiin lainnya komentar, kenapa kamu meruqyah? Apa dalilmu? Kok kamu meruqyah dirimu sendiri? Kok kamu minta diruqyah? Maaf, bukan meruqyah diri sendiri, meminta diruqyah. Kemudian dia jawab, saya itu dengar hadis Nabi SAW, tidak ada ruqyah yang paling ampuh kecuali orang terkena ain atau terkena sengatan binatang. Dia punya dalil. Baru sahabat ini beritahu, tabi'in ini beritahu, oh saya dengar hadis yang lebih bagus daripada itu. Namun dia tidak salahkan karena ini punya dalil. Maka dia tanyakan dalilnya. Maka kalau ada kiai, ada ustadz, ada syekh, ada ulama sampaikan sesuatu, kita pengen tenang dan pengen tahu dalilnya, tanyakan saya dalilnya. Itu tidak berarti salah. Sebagian orang yang biasanya ngisi, dia jadi dai, ngapain kamu tanya-tanya dalil? Apa nggak percaya dengan saya? Bukan seperti itu. Kalau dia butuh dalil ya tanyakan dalil, ya silakan jawab. Kalau memang kita lupa dalilnya sampaikan, nanti saya akan carikan dalilnya. Setahu saya hukumnya seperti ini, dalilnya nanti nyusul insyaallah. Yang penting kan dia berdasarkan dalil, nggak pakai logika, nggak asal ngomong aja. Gitu. Jadi pandai-pandai tanyakan dalilnya tadi, apa dalilnya? Sehingga orang itu jadi berpikir, oh iya ya, kita punya dasar dulu ya, baru beramal ya. Gampang gak agama kita seperti itu? Maka kita selalu dilatih untuk ilmiah. Kita itu selalu diajarkan supaya pintar-pintar untuk bertanya. Kalau memang kita tidak, oh ini amalan saya dari dulu seperti ini, ya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Oh saya sudah beramal seperti ini, saya mau tanyakan yakinnya seperti apa? Oh tanyakan pada orang yang berilmu. Paham gak? Jadi prinsip dasarnya ini paham gak? Mau beramal apapun harus pakai
dalil. Tidak ada dalil, tidak ada tuntunan, tidak boleh diamalkan. Walaupun bentuknya jenengan banyak sholat, walaupun bentuknya jenengan banyak zikir, walaupun itu puasa. Adapun sini yang ditanyakan lagi, menabur bunga di kuburan saat ziarah kubur itu masuk syirik atau tidak? Ingat, istilah syirik ini perlu dipahami. Jangan apa-apa sedikit-sedikit syirik. Kita nanti jadi orang yang terlalu ekstrim. Ya, sedikit-sedikit wah itu masuk syirik. Terus tanya, apa itu syirik? Mbah, pokoknya syirik. Kalau jenengan cuma jawab seperti itu, orang jadi takut. Apa-apa jadi serba salah. Padahal tidak masuk tingkatan itu, karena syirik ini istilah tersendiri. Syirik itu adalah kata para ulama, ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Menjadikan sesuatu ibadah itu kepada selain Allah. Doa pada selain Allah syirik. Sembelihan pada selain Allah syirik. Tumbal pada selain Allah syirik. Itu jelas. Kalau menabur bunga masuk istilah ini atau tidak? Ada yang menabur bunga tujuannya untuk jin, ada? Enggak kan? Dia cuma menabur bunga. Namun di sini istilah menabur bunga ini dalam istilah Nabi SAW tidak ada. Nabi SAW itu cuma pernah ketika lewat di dua kuburan yang ketika itu beliau itu tahu bahwasanya kuburan ini sedang mendapatkan siksa, orang dalamnya sedang mendapatkan siksa. Orang yang pertama melakukan namimah, sering adu domba. Orang yang kedua kencingnya nggak beres. Yang kedua kencingnya nggak beres, nggak menjaga diri dari kencing. Maka ketika itu Nabi SAW itu ambil pelepah kurma yang basah, beliau tanam di kuburan. Lalu beliau katakan, selama pelepah ini belum kering, orang itu akan sementara akan selamat dari siksa kubur. Berarti Nabi SAW nanam apa? Pelepah apa? Kurma. Di Wonosari ada kurma? Nggak ada. Yang ada cuma bunga. Bolehkah dikiaskan? Bolehkah disamakan? Tidak tepat. Lihat konteks Nabi SAW nanam pelepah kurma tadi. Lihat orang itu dapat siksa kubur. Sekarang pertanyaannya, jenengan yakin orang yang mati itu dapat siksa kubur? Atau mau suuzon pada dirinya? Atau doakan, ini siksa kubur itu pasti dia dapat. Sudahlah, saya kasih bunga di sini. Enggak kan? Enggak bisa disamakan. Sehingga baiknya kita tidak perlu ikut-ikutan. Ini sebenarnya bukan budaya orang Islam. Ini kalau jawab apa adanya loh ini. Ya, nggak ada tendensi apa-apa nih. Saya bukan punya toko bunga, bukan punya ini dan itu, bukan. Pokoknya jawab saja. Karena disuruh jawab ya saya jawab. Terus kapan mulai peringatan Maulid Nabi? Maulid Nabi itu tidak di zaman sahabat, tidak di zaman tabi'in, tidak di zaman tabi'ut tabi'in, namun di zaman Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini para ulama itu kritik juga. Dikarenakan pemahaman Bani Fatimiyah ini pemahaman kekafiran. Bani Fatimiyah ketika muncul, mereka itu merayakan banyak perayaan. Mau perayaan Nabi, mau perayaan sahabat, mau perayaan negaranya, mau perayaan ini, perayaan itu. Sehingga banyak sekali perayaan. Jadi asalnya dari situ. Jadi kalau mau tanya itu dari Nabi SAW tidak, dari sahabat juga tidak, dari tabi'in juga tidak, dari ulama 4 mazhab juga tidak. Mulai muncul dari Fatimiyah. Ya, mulai muncul dari Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini yang punya pemahaman yang para ulama itu kritik. Ya, ada pemahaman-pemahaman sesat yang mereka itu miliki. Wallahu a'lam. Kemudian gimana memperingati ulang tahun? Dia memperingati ulang tahunnya sendiri, tiup-tiup lilin sendiri, atau menghadiri ulang tahun punya teman. Saran saya, perayaan ini baiknya tidak diperingati seorang muslim, karena ini bukan budaya Islam juga. Ini diimpor dari budaya barat. Dulu Nabi SAW, para sahabat itu ketika tahu itu tanggal lahirnya misalnya, taruhlah tanggal lahirnya, tidak melakukan seperti itu. Tidak undang-undang teman-temannya juga untuk makan-makan juga tidak. Ya, tidak juga sampai niup-niup apa? Lilin juga tidak.
Potong-potong kue juga tidak. Tidak ada, seperti dalam sejarah tidak ada. Sehingga ini baru muncul ketika kaum muslimin dapat ajaran-ajaran impor dari luar-luar. Oh, lihat di TV seperti itu. Wah, itu artis-artis kayak gitu juga. Anak saya juga saya merayakan seperti itu. Kita cuma latah, ingin ikut saja apa yang sudah jadi tren di masyarakat, apa yang sudah jadi tren di TV. Padahal tidak diajarkan. Mau sampai sepuh pun itu baiknya tidak perlu. Cukup kalau Allah itu panjangkan umur. Kata Nabi SAW, tuba liman qala umruhu wa hasuna amalu. Ingat kata Nabi, sungguh beruntung orang yang panjang umurnya, namun Nabi ikutkan, namun bagus amalannya. Panjang umur namun bagus amalannya. Maka kalau dapatkan umur panjang, syukuri alhamdulillah. Namun jangan lupa, bukan syukurnya seperti itu saja. Syukurnya harus nambah amal. Syukurnya harus nambah amal, baru itu jadikan orang yang beruntung. Kemudian tadi tentang peringatan kematian tadi 7 hari sampai dengan 1000 hari. Bahkan ada tokoh yang peringati seperti ini. Saya selalu ingatkan, saya tidak mau membahas ini sudah jadi masalah kalau dilihat dari tinjauan-tinjauan yang lainnya. Namun kalau sarankan, masalah seperti ini tolong dipahami, keluarga itu harusnya punya peran yang dominan untuk kematian. Kalau ini adalah orang tuanya, berarti anak-anak harus punya peran besar untuk memberi manfaat kepada orang tua. Anak harus punya peran besar untuk memberikan manfaat pada orang tua. Ingat, doa orang lain itu bisa jadi cuma beberapa waktu saja. Namun kalau doa saking anak itu tidak pernah dia itu lupa akan orang tuanya. Kalau ini apalagi anak soleh. Maka kalau saya selalu ditanyakan seperti saya bilang, suruh anaknya ngurus untuk orang tuanya sendiri. Gak usah ngundang-ngundang orang untuk ngurus orang tuanya. Karena kalau ngundang orang tendensinya macam-macam, maksudnya macam-macam. Saya tidak melihat dari hatinya karena saya tidak bisa melihat hati. Namun boleh jadi tujuannya sudah beda. Ya, tujuannya sudah beda. Namun beda kalau kita itu langsung berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dosa orang-orang tuaku, ya Allah ampunilah dosa bapakku, ibuku. Doa akan lebih mudah untuk diijabahi dibandingkan kita terus harap-harap orang lain, daripada terus harap-harap orang lain. Apalagi seperti ini, sahabat tidak pernah lakukan itu pada Nabi SAW ketika beliau meninggal. Sahabat yang lain, lihat sahabat yang lain yang meninggal juga tidak pernah lakukan. Ulama 4 mazhab juga tidak seperti itu. Jadi kita patokannya bukan pada tokoh, kita patokannya itu melihat dari dalil Al-Quran ada atau tidak, dalil hadis itu ada ataukah tidak, dan ini apakah memang benar-benar dipraktekkan oleh ulama dahulu ataukah tidak. Seperti itu yang bisa kami berikan jawaban. Terus tadi tentang istilah yatim, sebenarnya itu cuma istilah. Mau pakai istilah yatim, mau pakai istilah piatu silahkan. Namun kalau kita bicarakan ayat Al-Quran, membicarakan hadis, pahami istilah yatim baik-baik. Istilah yatim yang dimaksud itu minimal ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau ditinggal mati oleh dua-duanya tetap disebut yatim juga. Namun lebih parah daripada yang cuma ditinggal mati bapaknya. Kemudian kelahiran ada akikah 7 hari. Misalnya ada yang lebih dari 7 hari bagaimana? Ulama Syafi'iyah mengatakan kalau akikah tidak mampu di hari ke-7, silakan lakukan pada hari ke-14, kelipatan 7. Enggak mampu 14, hari ke-21. Enggak mampu hari ke-21, 28. Enggak mampu hari 28, selapan. Enggak mampu lagi, nunda sampai setahun. Yang penting kata ulama Syafi'iyah tidak menunggu sampai anak tersebut itu balik. Kalau balik kata ulama Syafi'iyah, anak itu nanti mengakikohi dirinya sendiri. Ya, anak itu mengakikohi dirinya sendiri. Apa alasannya? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ketika diutus jadi nabi, beliau mengakikohi dirinya sendiri. Namun dari tadi kita sudah lihat Abdul Muthalib itu ternyata mengakikohi Nabi SAW. Ya, maka hadis itu juga jadi tanda tanya dan memang hadisnya hadis yang bermasalah.
Namun kesimpulan yang paling bagus dalam masalah ini, akikoh pokoknya jadi anjuran bagi orang tua, bukan wajib, namun anjuran atau sunnah. Yang mampu silakan lakukan, kalau tidak mampu tidak dibebani. Kalau tidak mampu tidak dibebani. Kemudian di sini Muhammad itu kalau panggilan dari orang Arab itu biasanya ditujukan untuk nama yang jelek. Sebenarnya orang Arab itu memanggil istilah kalau untuk orang-orang rendahan. Kalau untuk memanggil orang yang kita tidak ketahui namanya biasa panggil Muhammad. Hei Muhammad, sini Muhammad. Atau dia panggil Ahmad. Pokoknya orang yang tidak tahu namanya dia panggil pokoknya Muhammad. Atau dia panggil Abdullah. Hei Muhammad, Abdullah sini. Bukan berarti namanya Muhammad, bukan berarti namanya Abdullah. Namun karena tidak tahu namanya dia panggil seperti itu. Namun kalau orang-orang rendahan itu biasanya kalau di kalangan orang Arab Saudi itu biasa manggil yang biasanya supir mobil itu dipanggil dengan istilah sodik. Sodik itu artinya teman. Ya, sohib dari kata sodik itu artinya sodikoh itu artinya teman dekat. Ya. Jadi sebenarnya ini panggilan yang bagus juga. Mungkin tadi saya khawatir ini ada sebagian orang yang tidak suka dengan Arab, akhirnya membuat-buat seperti itu, padahal tidak benar ini, karena nggak tahu realita di lapangan seperti apa. Ya, realita di lapangan seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau mereka tidak tahu namanya, mereka panggil dengan istilah Muhammad atau Ahmad, sama seperti kita. Kalau tidak paham nama, biasa panggil mas gitu. Ya, namun ini malah dipanggil dengan nama yang bagus, Muhammad. Bagaimana hukumnya wanita sholat jamaah di masjid, apakah wajib? Sholat bagi ibu-ibu yang lebih bagus itu adalah di rumah, di qa'ru buyutihin, di bagian paling dalam dari rumahnya. Paling dalam itu paling afdal. Apakah sama dengan pergi ke masjid? Bahkan lebih utama daripada pergi ke masjid. Namun kalau mau di rumah pun tidak masalah. Maaf, kalau di masjid pun tidak masalah, tidak dilarang. Silakan pergi ke masjid, namun wonten syarat. Syaratnya dari rumah yang sudah ngangge jilbab, bukan rukunya ditenteng terus pakai baju you can see, ya, kemudian ya rambutnya ditampakkan buah dan seterusnya. Enggak. Dari rumah itu sudah nutup aurat. Juga ketika di saat keluar itu tidak dandan menor. Wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah ingatkan, janganlah kalian itu keluar para wanita berdandan dengan dandan menor. Itu bahasa bebasnya. Dandan jahiliyah itu dandan menor. Gak boleh keluar rumah seperti itu. Ini tujuannya mau sholat ya sholat. Tujuannya benar, mau ngaji ya ngaji. Ya, nutup aurat dari rumah. Pakai jilbab lebar, pakai jilbab yang sudah menutupi aurat, baru berangkat keluar rumah untuk berangkat ke masjid. Niatannya seperti itu. Kemudian wanita bolehkah ziarah kubur? Ibu-ibu boleh ziarah kubur. Yang para ulama ma'rufkan karena melihat hadis itu adalah ikut menguburkan. Ikut menguburkan hukumnya makruh. Namun kalau ziarah kubur masih boleh. Masuk ke umuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur. Ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan kalian pada akhirat. Jadi tidak masalah. Yang penting tidak terlalu sedih ketika berada saat ziarah tadi. Orang yang terlanjur berbuat syirik karena tidak tahu syirik itu, apakah dosanya jadi terhapus? Orang tidak tahu itu ada dua macam. Ada orang yang tidak tahu, ya dikarenakan belum sampai ajaran kepada dirinya. Sedangkan hukuman itu nanti di akhirat itu tergantung dengan sampainya wahyu ataukah tidak. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat ke-15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami itu tidak akan mengadab itu sampai diutus seorang rasul. Kalau sudah ajaran sampai pada dirinya, baru nanti dia kena hukuman. Kalau belum, tidak. Jadi kalau ada di zaman ini tidak kenal sama sekali sholat misalnya, nggak tahu kalau sholat itu wajib, karena di pedalaman, namun dia sudah masuk Islam.
maka tidak kena hukuman nanti di akhirat. Ada hukuman atau ujian tersendiri untuk dirinya. Namun bedakan Bapak Ibu dengan orang yang malas ngaji. Sudah ada majelis di tengah-tengah dia, sudah ada ulama-ulama, sudah ada para ustadz untuk bertanya, sudah ada tempat-tempat untuk terbuka, majelis pengajian terbuka umum. Kok juga nggak mau berangkat, terus diingatkan juga nggak mau, ngeyel-ngeyelan, sok pinter, sok tahu. Ya, maka hati-hati. Orang yang seperti ini kalau tidak tahu malah dosanya double. Dosanya dosa kuadrat. Kuadratnya kenapa? Yang pertama dikarenakan nggak mau ngaji. Ya. Yang kedua, ya, dia melakukan dosa syirik tadi. Yang pertama nggak mau ngajinya tadi, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau cari tahu kalau itu syirik. Yang kedua, dikarenakan terjerumus dalam syirik. Makanya ngaji, walaupun kita mungkin kadang sulit atau berat untuk meninggalkan, yang penting jenengan sudah lepas dari satu dosa. Ya, dosa tadi gak mau ngaji. Kita sudah datang, mungkin saya ini berat, saya tinggalkan pelan-pelan pekerjaan yang haram atau sesuatu yang haram yang masih dilakukan. Namun dia punya tahapan, boleh. Kemudian tentang apa yang perlu dibaca sebelum kita berdoa pada Allah agar doanya itu terkabul. Ini pembahasannya, singkatnya itu ada adab-adab yang perlu dipenuhi. Doa sambil angkat tangan. Kemudian doanya itu memuji Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu berselawat pada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu setelah itu menyebut Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu Asmaul Husna. Baru kemudian nyebut isi doa. Kalau tidak bisa doa dengan bahasa Arab, bisa dengan doa yang mudah dipahami. Lalu tutup dengan doa sapu jagat yang pernah kita bahas kemarin. Lalu ditutup lagi dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tentang masalah walimah haji tadi, setiap kali mau berangkat itu ada peringatan. Kalau sekedar syukuran, yang dimaksud di sini adalah supaya didoakan oleh orang lain, supaya dimudahkan perjalanannya, silakan untuk dilakukan. Ya, namun tidak ada ritual-ritual khusus, tidak ada. Tidak ada mesti baca surat khusus, tidak ada. Tidak mesti baca zikir-zikir khusus, tidak ada. Mau buat pengajian sebelum berangkat haji silakan, mau nyebut walimah haji ataupun yang lainnya itu silakan. Namun ingat, yang pertama ibadah haji harus ikhlas, bukan cari kedudukan sosial, bukan cari pujian. Jadi ibadah hajinya nanti sia-sia kalau tujuannya cuma cari pujian orang. Kemudian yang kedua, orang mau berangkat ataupun pulang itu jangan terlalu banyak dibebani. Di sini dibebani nanti nitip macam-macam, tolong nanti bawa pulang saya ini, saya itu, gitu. Padahal ingat, orang yang berangkat haji itu sudah diberikan timbangan yang terbatas, nggak bisa bawa pulang banyak-banyak. Kiloannya itu terbatas, sehingga kalau ingin dapat banyak ya beli oleh-oleh di sini saja. Sama juga kok sudah ada yang diimpor ke sini. Jadi kan cuma tambah-tambah timbangan saja. Ya. Kemudian kalau di sini disebutkan ketika ada yang pulang dari haji, Pak hajinya malah dikasih amplop. Ya. Tadi tujuannya macam-macam, intinya memberi sesuatu itu lihat-lihat kondisi. Kita kadang itu sebenarnya tidak adil. Ada orang yang ada yang punya hajatan nikah, kita kasih besar. Namun kalau ada uang mati, cuma kasih 10.000 dalam amplop. Ya, namun kalau yang nikahan tadi diamplopin 50.000, 100.000. Adil enggak ini? Mana yang lebih butuh? Uang mati apa? Yang punya besar tadi, uang mati, dia sedih. Ya, dia sedih karena memang kita sudah terlanjur nyatat-nyatat, punya catatan banyak. Ini perlu dibayar di sahur piro, lagi sahur meneh, ini sahur lagi, terus seperti itu. Terlalu membebani kita. Ya, memang ini sudah jadi tradisi, namun tradisi yang memberatkan sekali. Maka saya sarankan kalau wong-wong sugih yang punya kemampuan tidak membebani seperti itu, di stop. Ya, jenengan tidak lanjutkan.
Biar nanti kalau ada yang susah kita bantu. Namun kalau kita sendiri tidak perlu. Maka sama seperti ditanyakan tentang jamaah haji ini juga, baiknya tidak nyusahkan orang lain kalau kita itu memang membebani dia. Tidak perlu nyusahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawab singkat. Ini tentang kurban, nanti berikutnya gini, banyak yang tanya tentang masalah kurban, belum. Ini kita bahas sendiri. Kemudian ini macam-macam. Ini tentang kurban rata-rata nih yang lewat kertas. Nanti saya jawab menyusul insyaallah. Yang terakhir ini, ketika tasyahud awal baca sholawat ataukah tidak? Tasyahud awal baca sholawat ataukah tidak? Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, pakar ulama Syafi'iyah sekarang ini menyatakan dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaji, beliau katakan termasuk di antara sunnah ab'ad yang disunahkan dalam sholat membaca sholawat ketika tasyahud awal. Jadi baiknya diteruskan sampai bacaan sholawat, tidak berhenti sampai bacaan syahadat kalau untuk tasyahud awal. Itu lebih aman. Ya. Di antara alasannya karena Nabi SAW di awalnya disebutkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabi. Nabi SAW selalu gandengkan salam itu dengan sholawat. Makanya kita biasanya menyebut sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat juga surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu, salawatlah kepada nabi, wa sallimu taslima, salam. Berarti dikaitkan salam itu dengan sholawat sehingga tidak berpisah. Maka kalau di awalnya ada salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dilanjutkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dilanjutkan sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kula cukupkan, yang ini jadi PR kula nggih. Ini jadi PR. Besok malam Sabtu berikutnya insyaallah akan dijawab untuk hal itu. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.